Sahabat Kristus yang budiman, mengenal Kristus dalam kebenarannya. Filipi 3 ayat 10-11. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sahabat Kristus yang budiman, kematian dan kebangkitan Kristus menjadi vital dan final bagi karya penebusan Kristus. Dengan kematian dan kebangkitannya, kita beroleh jalan masuk untuk ambil bagian dalam karya keselamatan yang Allah rancangkan bagi kita, dan kita menerima itu sebagai hasil pembenaran Allah bagi kita yang berdosa dan terhilang. Di dalam pasal sebelumnya, Paulus berkata kepada jemaat di Filipi untuk tetap berjuang, pasal 1 ayat 27-30, dan tetap mengerjakan keselamatan, pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Mengenal Kristus dalam kebenarannya berarti memiliki hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus, bukan hidup di luar kehendak dan rencananya, bukan bersandar pada pengertian kita. Mengenal Kristus bukan hanya sekedar norma dan hukum atau perbuatan baik yang kita tunjukkan, karena orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Matius pasal 5 ayat yang ke-47. Atau bukan sekedar karena roti yang mengenyangkan. Yohanes pasal 6 ayat 26. Sahabat Kristus yang budiman, pengenalan akan Kristus dalam kebenaran yang diteladankan oleh Rasul Paulus bagi kita adalah: 1. Persekutuan dengan Kristus, yakni mengenal secara pribadi kuasa kebangkitan Kristus dalam pengalaman sehari-hari. Sebab sesungguhnya betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Efesus 1 ayat 19. Sehingga walaupun sehari-hari kita sebagai anak-anak tebusannya senantiasa membawa kematiannya di dalam tubuh yang fana ini. 2 Korintus 4 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Itu bukan menjadi celaka bagi kita, tetapi dengan itu kehidupan Yesus Kristus yang sempurna itu nyata di dalam tubuh yang pasti mati karena dosa ini, sebagai roh kebenaran yang akan menuntun kita kepada kehidupan oleh kebenaran kekal di dalam Kristus, sehingga itu akan diperhitungkan sebagai anugerah yang terindah, di mana akan nampak bahwa seperti Kristus bangkit dalam tubuh yang baru, kita pun akan mengalami kebangkitan dalam tubuh yang baru, menggantikan tubuh yang fana ini, sehingga rohnya tetap tinggal dan diam bersama dengan umat tebusannya. Roma 8 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Sahabat Kristus yang budiman, pengenalan akan Kristus dalam kebenaran yang diteladankan oleh Rasul Paulus bagi kita adalah: 2. Ketaatan dalam segala hal. Ketaatan yang dimaksud adalah seperti apa yang dia sendiri katakan, bahwa menjadi milik Kristus berarti telah, sekali lagi, telah menyelipkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24. Sehingga sekarang, walaupun dia hidup di dalam tubuh yang fana, tetapi bukan sendiri, tetapi kehidupan iman dalam Kristus yang menguasai hidup yang dijalaninya sekarang. Galatia 2 ayat 20. Dengan demikian kita menyadari sepenuhnya siapa kita, umat tebusannya, bahwa kita sebagai orang Kristen telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis juga dalam kematiannya, sehingga sama seperti dia dikuburkan, maka kita juga dikuburkan dalam baptisan Kristus, untuk mengalami kebangkitan mulia dalam kemuliaan Bapa, sehingga kita hidup dalam hidup yang baru juga. Roma 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sahabat Kristus yang budiman,
Pengenalan akan Kristus dalam kebenaran yang diteladankan oleh Rasul Paulus bagi kita adalah 3. Kesediaan untuk mengambil bagian dalam pelayanan pekabaran Injil Kristus dan memenangkan jiwa bagi Kristus. Persediaan kita sudah lengkap untuk ambil bagian di dalam pekerjaan pekabaran Injil Kristus seperti yang sudah diuraikan di atas. Dan dengan kelengkapan itu, Paulus atau kita memproklamasikan kepada dunia bahwa pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Galatia 6 ayat 17. Sehingga dengan rela menanggung segala hal ketika kita memberitakan Injil Kristus kepada semua orang. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 12. Dan memenangkan jiwa-jiwa kepada Kristus sesuai dengan yang dikaruniakannya kepada kita. Mengajar mereka, menuntun mereka agar menanggalkan manusia lama, tidak tunduk pada ketakutan yang disebar oleh si jahat, untuk menjauhkan mereka dari kasih karunia Kristus, dan memperlengkapi mereka juga untuk menjadi pemberita-pemberita Injil Kristus. 2 Korintus 3 ayat 6, sehingga pekabaran Injil terus berjalan dari masa ke masa, zaman ke zaman, hingga akhir dunia, bahkan sampai Maranatha. Kristus datang kedua kali menjemput kita saleh-salehnya untuk bersama Dia dalam kerajaan sorga yang kekal dan abadi. Sahabat Kristus yang budiman, apakah pengenalan saya kepada Kristus sudah membawa saya kepada 1. Persekutuan dengan Kristus? Apakah pengenalan saya kepada Kristus sudah membawa saya kepada 2. Ketaatan kepada Kristus dalam segala hal, bahkan dalam masa-masa tersulit sekalipun? Apakah pengenalan saya kepada Kristus sudah membawa saya kepada 3. Kesediaan untuk mengambil bagian dalam pelayanan pekabaran Injil Kristus dan memenangkan jiwa bagi Kristus? Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Yesus Kristus, tuntunlah aku mengenal Engkau dalam Kristus dan turut ambil bagian dalam persekutuan, ketaatan, dan kesediaan untuk mengambil bagian dalam pekabaran Injil-Mu kepada segala makhluk. Segala kemuliaan dan hormat kami persembahkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin.